operasionalnya BPNT versi tunai yang menurut keterangan beberapa kepala desa yang kami dapatkan menjelaskan bahwa banyak yang digunakan untuk pembayaran cicilan Bank Emo. Nah, menurut Pak Budi selaku tokoh masyarakat Sukabumi, pemerhati pendidikan, dunia pendidikan maupun dunia sosial, dengan adanya bantuan pangan non tunai tadinya ditunaikan hari ini, seperti apa menurut kacamata pandangan daripada Bapak selaku tokoh masyarakat Sukabumi? Ya, terima kasih Pak Marfau sebagai pemilik dari seputar jagat ini. Ya, fenomena ini tentunya satu sisi memang masyarakat pada saat ini sedang butuh uang. Ya. Jadi dikasih uang apapun kayaknya tidak akan melihat dari mana itu uang. Jadi sikat saja kelihatannya kalau untuk masyarakat ya. Jangankan uang yang resmi-resmi seperti itu kan. Seperti Bank Emok sendiri kan. Ya, kalau dia ngasih peluang pinjaman kayaknya pinjam lagi gitu ya. Lepas dari Bank Emok itu punya bank siapa sebetulnya, punya izin atau tidak punya izin kan? Jadi masyarakat hari ini betul-betul sudah telayani. Sekarang tiba-tiba ada Kemensos ya, Kemensos nomor 5 tahun 2022 bahwa 600.000 diterima ya oleh masyarakat, yang 1 bulannya 200.000. Jadi 3 bulan Januari, Februari, Maret. 600.000. Sebetulnya permen itu bagus. Jadi kan Kementerian Sosial itu sudah membuat yang namanya e-warung. Di permen itu sudah jelaskan yang awalnya kan belanjakanlah uang tersebut gitu kan kepada e-warung. Karena e-warung itu kan warung yang resmi dibuat oleh Kementerian Sosial ya. Nah, tiba-tiba datang surat edaran boleh dibelanjakan kemana saja. Udah liar itu. Dia artinya gimana? Jadi e-warung itu? Ya harus di e-warung sudah terstruktur kan 4 asnaf itu yang harus dilayani oleh e-warung kan. Pastilah kalau e-warung tidak akan nyeleweng lah. Ya kan dia harus beli nabati ya seperti beras, telur dan sebagainya. Karbohidrat, nabati, hewani kan. Sayur mayur. Jadi 4 sehat 5 sempurna lah. Jadi uang 600.000 pasti e-warung akan melayani. Karena e-warung ini kan produknya Kementerian Sosial. Tiba-tiba ada surat edaran yang membolehkan belanja di mana-mana. Nah, saya tidak tahu nih, ujung-ujung ada itu. Ini kan sudah bertentangan kan, yang namanya surat edaran kan di bawah undang-undang kan, di bawah keputusan menteri. Lemah kalau judulnya seperti tadi. Kenapa lemah? Akhirnya kan sekarang orang 600.000 itu bisa saja orang yang penerima itu punya saudaranya punya warung. Tiba-tiba, wah ini boleh dibebaskan. Kebutuhan masyarakat itu Bang, bukan hanya 4. Kalau sudah dibebaskan seperti itu, ada yang punya hutang ke Bank Emo, itu pasti diprioritaskan karena dikejar-kejar kan. Token listrik. Ya, kayaknya dia lebih baik tidak makan daripada gelap. Nah, gitu kan. Mungkin saja ada berita sengaja jepit ya. Karena memang sampai ke jengkol memang hobinya dia makan jengkol. Jadi yang namanya mungkin sayur mayurnya diganti lah oleh jengkol mungkin seperti itu kan. Nah, saya pikir ini sulit terkendali. Walaupun memang ada pengawasan ya di tingkat kecamatan, Pak Sekmat punya tugas mengawasi tentang masalah dana ini, kemudian kepala desa, kemudian apalagi itu satu lagi TKSK misalnya kan. Ya kalau mereka hanya ditugaskan mengawasi, kalau di proyek kan biasanya ada BU ya, biaya umumnya gitu kan. Harusnya ada dong dia pengawasan. Nah, memang yang jadi masalah hari ini bahwa dalam program bantuan pangan non tunai tahun 2021 TKSK ini berperan sebagai pengawas kan gitu. Dan mereka itu sebagai pengawas tuh ada disebut pendamping BPNT. Nah, tapi hari ini kan mereka tidak ada pendampingan. Artinya ya kalau hanya sekedar mungkin melihat-lihat ya dilihatlah, tapi bagaimana mungkin bisa melaksanakan seutuhnya, sedangkan
Nah, dia juga sebagai pendamping hari ini sudah tidak ada SK-nya. Ah, Kan? Nah itu, ya itu ya, yang itu menurut cerita pendamping ini. iya. Itu. Saya pikir jangankan ke KSK ya, sebagai kepala desa yang seharusnya melekat saja ya dengan ke masyarakat, tanggung jawab masyarakat, itu pada hari ini banyak fitnah kelihatan. Ya, sekarang kan dana tersebut digiring kepada Ewarung saja nggak boleh kan? Iya. Jadi walaupun Ewarung itu sendiri produknya Kemensos misalnya kan, dari Kementerian Sosial, diarahkan saja untuk belanja ke Ewarung saja nggak boleh. Semi tidak boleh lah, walaupun memang seharusnya begitu. Belanjalah kamu ke Ewarung karena di sana tempat kamu belanja kan gitu. Udah buyar ini Bang, udah buyar. Jadi artinya terjadi kontroversi dengan aturan itu sendiri. Iya, karena sebelum uang ini turun, ya masyarakat itu udah punya utang. Ya. Udah punya utang ke Bank Emok, utang aja, bank keliling, bank apa saja lagi banyak masyarakat. Karena apa memang ketahanan pangan di kita kan sudah lemah sejak Covid ini. Mereka kan yang diberikan betul-betul miskin kan gitu ya. Jadi orang-orang yang butuh uang. 600.000 itu sangat kurang. Ya saya yakin dia pinjam ke Bank Emok itu bukan 100 atau 200.000 gitu kan. Pasti juta lah, karena Bank Emok itu kan sistemnya kalau satu orang tidak bayar kan resikonya teman-temannya itu yang harus bayar. Ini sistem Bank Emok. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan masyarakat tadi kan. Bukan hanya beli ikan, bukan hanya beli telur. Ya kayaknya lebih suka mengencangkan perutnya sedikit daripada listriknya Mati. Iya. Ya kan? Nah seharusnya kalau menurut saya ikuti oleh pemerintah Bang. Yang namanya COVID dimulai lagi, ya listrik gratiskan atuh. Ya, listrik gratiskan. Nah, minimal kepada orang yang mendapat dana ini, ya gratiskan. Mau sebulan, 2 bulan, yang mendapat bantuan. Yang mendapat bantuan. Jadi jangan sampai nanti ada kesan saya makan tapi gelap, gitu kan? Nah kalau dibelikan, jadi mereka timbang-timbang, apa mending beli beras separuh, gitu kan? Beli listrik separuh, kan akhirnya begitu ya. Nah siapa yang harus bertanggung jawab tentang masalah ini? Ya kan? Apakah sekarang ada orang menyeleweng misalnya pemenang dana itu harus ditahan dengan uang segitu? Ya nggak mungkin lah. Kalau nggak mungkin berarti kalau menurut saya ini tidak efektif. Jadi memang seperti ini. Ini kan apa namanya? Jadi dilematis sebetulnya membuat program ini. Artinya begitu dibebaskan dengan uang tunai itu dianggap oleh masyarakat, padahal menurut informasi dari kepala desa yang kita konfirmasi, dia bilang udah terus-terusan sosialisasi. Tapi namun pada saat pelaksanaan setelah mengambil uang tersebut dari petugas kantor pos, sudah langsung aja seselenepan lah. Langsung yang nggak dilihat kemana dia pergi ya. Iya Bang, karena mereka kalau Bang Emok itu kan kayak orang lagi hutang yang sudah lama, dikejar itu sampai ke depan pintu. Bang Emok itu kan. Ya kalau bisa ini yang bank-bank seperti itu dulu, jangan ada lah di kita itu kan, jangan ada lah yang seperti itu. Tapi ya solusinya juga harus dibentuk, gitu kan, oleh pemerintah. Gitu. Jadi Ewarung tidak bisa berbuat apa-apa pada hari ini. Ewarung itu karena memang sudah dibebaskan seperti itu ya, walaupun diarahkan ke Ewarung misalnya kan, tetap masyarakat ada yang lebih utama. Karena di Ewarung kan nggak bisa belanja listrik, ya nggak bisa. Ada juga yang infonya katanya ada uang ini dibagi-bagi aja, bagi-bagi misalnya untuk kebutuhan listrik sekian, untuk beli sendal jepit sekian, misalnya kan, untuk bayar beli jengkol sekian. Yang penting ada belanja ini kebutuhannya cukup. Nah, tentunya dengan masalah ini Bang, kalaupun memang ada pernyataan hitam di atas putih tentang apa tuh? Ya apa surat pertanggungjawaban mutlak. Ya. Kan bukan kepala desa itu kan hanya memandu. Ya kan? Tentang pertanggungjawaban mutlak. Ya. Misalnya si A mendapat uang 600.000. Nah, pertanggungjawaban mutlaknya dikawal oleh petugas desa. Tanda tangan. Kemudian di sana kepala desa itu kan. Nah, terus memantau dia dibelanjakan apa, nanti dia harus kembali mungkin ke kepala desa, diberikan kepada 4 asnaf tadi tidak. Nah kalau tidak berarti kan ada risiko, memang ada risiko yang paling parah nanti, bahwa orang tersebut apabila tidak dibelanjakan 600.000 itu tidak sesuai dengan 4 poin asnaf tadi, 4 asnaf tadi, itu tahun depan tidak dikasih lagi, ada risiko. Memang yang
tadi dijelaskan oleh salah satu kepala desa itu mengatakan bahwa bukan hanya itu saja, bukan untuk itu aja. Jadi dana yang 600.000 ini ternyata ada juga dipakai dalam kepentingan acara keagamaan. Nah ini kan jadi aduh. Makanya itulah sebagai tokoh masyarakat Pak Budi, kita Sutar Jagad ini minta apa sih saran nih ke depannya ini kira-kira buat pemerintah itu supaya ini bisa berjalan dengan baik, kondusif. Itu apa kira-kira? Ya, saran saya yang pertama, dana ini sungguh-sungguh diberikan kepada masyarakat dalam bentuk yang betul-betul sesuai dengan kebutuhannya. Itu saran pertama. Jangan dipakai seperti adanya kepentingan politik lah, gitu kan, harus pure murni. Karena apa? Dengan sanksi tadi ya, seperti tadi, kalau dia memang mengalihkan anggarannya untuk beli belanja yang lain, apa tega tahun depan dia tidak dapat, gitu kan? Saran saya ya kepada pemerintah pusat, khususnya itu Kemensos, kalau memang mau melibatkan di daerah, jangan hanya pekerjaannya saja, gitu kan? Karena petugas desa itu kan kalau dari gaji itu sudah kalah sama UMK. Petugas desa itu sama loh. TKSK lagi kan, dia punya uang dari mana yang harus mengontrol sekian banyak. TKSK itu katanya honornya cuma 700.000 yang dari provinsi ya Pak. Iya, Sukabumi kan 300.000 kabupaten. Sukabumi UMK-nya saja kan sudah 3 juta sekian yang kerja di pabrik. Sekarang TKSK hanya 750 ini. Kalau abang pernah hidup di zaman Belanda, ini zaman kolonial itu. Itulah. Nah, coba pemerintah pusat itu kalau diproyekkan ada yang namanya BU ya, biaya umum misalnya kan, atau biaya-biaya lain yang sifatnya dipisahkan setiap desa untuk mengawal pekerjaan seperti ini ya ada anggarannya. Jadi jangan sudah TKSK dan gajinya hanya honornya 150.000, ya dituduh itu dituduh ini kan gitu ya. Kemudian ya saya pikir apalagi kepala desa ya. Kepala desa kan per 3 bulan sekali gajian mereka. Kepala desa juga hari ini banyak yang jadi didiskreditkan lagi sama. Saya pikir tidak lah, kalau kepala desa tidak. Sama sama masyarakat ini karena dianggap ya ikut mengendalikan dan ya mencicipi itulah gitu. Ya, saya pikir tidak lah. Kalau kepala desa, saya pikir itu hanya kalaupun ada oknum aja, oknum yang sifatnya juga bukan kepala desa. Mungkin saja mereka bukan tergiur ya. Mungkin ada yang begitu dapat uang dari bank, dia mengarahkan kepada e-warung. Nah, mungkin ada seperti itu karena memang ya nggak salah sebetulnya kan kalau mengarahkan ke e-warung nggak salah sebetulnya. Ya daripada tadi bayar pakai bank emok kan gitu. Iya nggak salah. Jadi saya enggak lah. Jadi ke depan bang, kalau memang ini Kemensos ini mau berbuat seperti ini lagi, kasihlah anggaran untuk tadi pengawasan. Pak Sekmat, kemudian Pak Kades, yang paling berat Pak Kades nih, TKSK gitu kan, kasih lagi dana untuk pengawasan tadi. Yang disesuaikan tentunya dengan kalau mau harian misalnya kan, kalau memang mau honor presiden. Jadi ini adil. Jadi jangan mereka suruh bekerja, suruh mengawasi, yang mengawasinya lapar. Kira-kira susah lah, ini udah amburadul lah. Yang membuat kisruh sebetulnya karena adanya edaran. Ini udah masyarakat kalau dengan edaran, jangankan suruh itu loh Bang, masyarakat tuh. Hari ini begitu dapat uang 600, udahlah, gua mau cari apa aja, gua pasang badan nih. Lu kerangkeng aja kalau gua salah. Pasti gitu. Kalau masyarakat, terus kepala desa bisa berbuat apa? Iya, bisa berbuat apa? Ya, dengan pernyataan apapun yang disiapkan oleh pemerintah daerah misalnya. Atau memang balance, kalau mau Pak Bupati nyiapkan anggaran khusus untuk membantu TKSK misalnya kan. Ya itu hadiah lah dari Pak Bupati ya, itu para kades yang hari ini paling tidak kan ini masyarakatnya Bupati juga, walaupun uang itu tidak ada hierarkinya kan gitu ya. Ya tidak salah lah kalau Pak Bupati dari anggaran apa ya, dari CSA atau apa. Mungkin itu aja mungkin ya. Siap Pak. Terima kasih banyak ya Pak Mulia. Oke, siap. Assalamualaikum.